semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dafa Magora nomor absen 6 dan teman saya Namira Salvanu Rizky nomor absen 22. Jadi kita berdua di sini akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Oke, berikut. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman dalam suatu perusahaan. Strength dan opportunity termasuk dalam aspek yang menguntungkan, sedangkan weakness dan threat adalah aspek yang merugikan bagi suatu bisnis. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, perlahan analisis SWOT mulai dikenal luas oleh kalangan luas dan perlahan digunakan oleh para pembisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis ini dan menumbuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan biasanya berasal dari internal perusahaan itu sendiri, seperti reputasi bisnis, hak paten, lokasi pabrik, dan sebagainya. Sedangkan peluang dan ancaman dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu seperti pemasok, kompetitor, harga pasar, kondisi pasar, dan sebagainya. Faktor-faktor eksternal ini akan sulit kalian kontrol karena sifatnya terus berubah dari waktu ke waktu. Kedua faktor yang ada di dalam analisis SWOT akan membantu kamu mengumpulkan sejumlah data dari analisis yang telah dibuat. Berikut beberapa faktor yang ada di dalam analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari strength. Strength ialah unsur kekuatan atau kelebihan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud di lingkungan internal perusahaan Anda. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dimaksud. Sumber daya apa yang dimiliki perusahaan? Misalnya, jika yang dimaksud sumber daya di sini mengacu pada SDM, maka Anda dapat mempertimbangkan beberapa hal terkait kelebihan yang dimiliki setiap SDM yang Anda miliki. Misalnya, latar belakang, jaringan, reputasi, skill, pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, ada apa aset berwujud yang dimiliki perusahaan? Misalnya, modal, obligasi, pelanggan tetap, dan aset berwujud lainnya. Dan yang ketiga, ada keunggulan apa yang perusahaan Anda miliki dibandingkan kompetitor? Pertanyaan keempat, apakah Anda memiliki fasilitas R&D atau Research and Development yang mumpuni? Yang kedua ada weakness. Weakness atau kelemahan di sini bersifat internal terkait kelemahan yang dimiliki perusahaan Anda tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Beberapa contoh pertanyaan yang dimaksud misalnya, faktor yang menghambat perusahaan Anda dalam meraih target yang telah ditentukan. Pertanyaan kedua, bidang atau definisi mana yang perlu ditingkatkan performnya agar dapat mencapai target Anda. Yang ketiga ada apakah bisnis Anda memiliki sumber daya yang terbatas. Dan keempat adalah apakah bisnis Anda berada di lokasi yang kurang strategis. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu opportunity. Opportunity atau peluang adalah faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa menjadi penentu kesuksesan bisnis Anda. Beberapa contoh pertanyaan yang dimaksud misalnya, yang pertama, peluang atau potensi apa yang dimiliki target pasar Anda? Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap bisnis Anda? Yang ketiga, apakah dalam jangka waktu tertentu akan ada pertumbuhan pasar? Dan yang terakhir, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan Anda peluang lebih besar? Kemudian ada threats. Threats atau ancaman adalah faktor eksternal yang sifatnya negatif, dapat membahayakan bisnis Anda dan merupakan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Dengan analisis threats inilah setidaknya Anda dapat menyusun rencana cadangan terhadap kondisi yang merugikan. Beberapa contoh pertanyaan yang dimaksud misalnya, siapa saja kompetitor bisnis Anda? Kemudian apa saja faktor yang dapat membahayakan bisnis Anda?
apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis Anda? Kemudian, apakah ada kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan? Dan yang terakhir, bagaimana perubahan perilaku konsumen, kondisi ekonomi, atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis Anda? Nah, dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas, sedikit banyak Anda akan memiliki gambaran terkini mengenai kondisi perusahaan Anda. Hasil dari analisis SWOT nantinya dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau menentukan strategi pemasaran selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam kami mempresentasikan masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.